Nama saya Nadia Handayani dari kelas PTIK semester 2C dengan nomor NIM 211223170. Sekarang saya akan menjelaskan tentang merancang topologi jaringan. Yang pertama, pengetahuan konsep dasar desain jaringan. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Jaringan komputer secara umum dibagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama ada local area network, yang kedua metropolitan area network, dan yang ketiga wide area network, kemudian yang keempat internet dan intranet, dan terakhir yaitu personal area network. Masing-masing mempunyai pengertian dan cara kerjanya. Kemudian ada jaringan untuk kebutuhan bisnis. Bisnis jaringan atau network adalah kegiatan sosial ekonomi di mana kelompok pengusaha mengenali, menciptakan, atau bertindak terhadap peluang bisnis. Sebuah jaringan usaha adalah jenis jaringan sosial yang ada dan menjadi alasan untuk kegiatan bisnis. Adapun keunggulan jaringan bisnis. Sistem bisnis pemasaran jaringan adalah piramida terbalik, yang puncaknya terbuka bagi siapa saja. Bisnis pemasaran jaringan membuat orang berada pada kuadran B, kuadran tempat orang-orang ultra kaya, sekaligus juga berada pada kuadran E. Rancangan pendidikan pada bisnis pemasaran jaringan bagus untuk membangun karakter dan kecerdasan emosional seseorang, sekaligus juga keahlian bisnis mereka. Bisnis pemasaran jaringan mendidik orang yang bergabung di dalamnya menjadi orang yang pemimpin. Next, ada topologi jaringan beserta jenisnya. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Fungsi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Adapun jenis-jenis topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer terbagi menjadi yang pertama ada topologi ring. Topologi ring ini merupakan jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, kelebihan topologi ring itu biasanya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Implementasinya juga mudah dilakukan. Kekurangannya, yang pertama, jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terhadap tabrakan arus data, dan jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang kedua adalah topologi bus, yang merupakan jaringan yang lebih sederhana. Kelebihannya itu yang pertama, penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah menggunakan dan sangat sederhana, juga biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus yang pertama, sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Terus topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Yang terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Next, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Kelebihannya, yang pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Yang kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Next, topologi star. Topologi star atau juga disebut topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihannya yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Lanjut,
tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, lalu user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan juga lebih fleksibel. Kekurangan topologi star. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah, lalu sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree adalah hasil pengembangan dari topologi bus dan topologi star. Kelebihan topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas, juga susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kemudian kekurangan topologi star yang pertama itu memiliki kinerja jaringan yang lambat, lalu menggunakan kabel yang sangat banyak sehingga banyak biaya instalasinya mahal. Lalu kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bawah juga akan bermasalah. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Kelebihannya yang pertama, biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, dan setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya, sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sangat sering bermasalah, juga proses troubleshooting termasuk rumit. Topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Nah, kelebihan itu mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linier sederhana dan mudah, juga topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangannya, kepadatan grafik data cukup tinggi, juga keamanan data tidak terjamin. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Kelebihannya bersifat fleksibel dan penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid yang pertama, proses instalasinya dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan, juga biaya untuk topologi ini cukup mahal. Pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. Jaringan wireless. Jaringan Local Neck-Able atau WLAN adalah suatu jaringan area Local Neck-Able yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Keuntungan wireless, yang pertama, pemakaian tidak dibatasi ruang gerak. Yang kedua, jarak pada sistem Wi-Fi mampu menjangkau area 100 feet atau 30 meter radius. Yang ketiga, perangkat wireless. Untuk topologi wireless, Wi-Fi ini sudah umum digunakan dan harganya sudah menjadi relatif murah. Yang keempat, sebagian besar notebook tipe terbaru sudah dilengkapi dengan perangkat network wireless dengan teknologi Wi-Fi ini. Yang kelima, area jangkauan yang lebih fleksibel. Yang keenam, dengan Wi-Fi yang 50 Mbps adalah agregat dari bandwidth yang bersedia dalam dua arah sehingga Anda hanya benar-benar mendapatkan sekitar 10 atau 15 Mbps di setiap arah sekali overhead dibawa keluar. Menggunakan local area network, Wi-Fi merupakan pilihan jaringan yang sangat ekonomis. Produk Wi-Fi tersedia secara luas di pasaran. Wi-Fi adalah kumpulan standar global di mana klien Wi-Fi yang sama dapat bekerja di negara-negara yang berbeda di seluruh dunia. Protokol baru untuk kualitas pelayanan di mana mekanisme untuk penghematan tenaga membuat Wi-Fi sangat cocok untuk alat yang bentuknya sangat kecil dan aplikasi yang latensi sensitif. Network ini didesain untuk mempunyai symmetric up and down speed. Kelemahan menggunakan wireless. Untuk menggunakan Wi-Fi, kita harus ada di area yang dijangkau oleh Wi-Fi atau istilahnya hotspot. Area jangkauan Wi-Fi masih kecil. Akses point lebih mudah diasupi virus. Pertukaran data gampang disadap. Penggunaan baterai relatif lebih tinggi. Bentuk wireless enkripsi standar yang paling terkemuka. Juga jaringan Wi-Fi ini bisa dimonitor dan digunakan untuk membaca dan menduplikasi data. Adapun jaringan kabel. Jaringan kabel
adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan yang lain. Keuntungan menggunakan kabel: yang pertama, investasi pada sisi pelanggan lebih mudah, kecepatan transmisi data lebih tinggi dibanding WiFi, aplikasinya dimanfaatkan bisa lebih banyak dikarenakan bandwidth-nya yang tinggi, tidak rentan terhadap penyadapan data dibanding teknologi wireless, dan yang terakhir, dengan kabel, kecepatan yang dikutip dalam Mbps. Kelemahan menggunakan kabel: yang pertama, atenuasi meningkat pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi tinggi, keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya akorekolsta dan sinyal akoenisea. Harganya cukup mahal. Cara menghitung physical constraint. Cara menghitung physical constraint adalah dengan memperhatikan risiko-risiko yang terjadi termasuk dari segi keamanan data dalam jaringan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.